Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ya, keluarga korban tak kuasa menahan amarah karena menginginkan pelaku mendapatkan penderitaan yang sama seperti korban. Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga. Kericuhan ini pun membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Sementara penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa mendapatkan hukuman mati. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana mendapatkan tuntutan hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Bisa kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Meski dinyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru, namun pihak keluarga sanksi akan hal tersebut. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan membuat publik geger. Kondisi korban yang terlakban di bagian kepala hingga muka membuat banyak spekulasi terkait penyebab kematiannya. Apalagi saat ditemukan posisi kepala korban dilakban dengan rapi. Pihak kepolisian pun telah mengeluarkan hasil penyidikan yang menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru. Ya, namun pihak keluarga masih berharap ada keadilan untuk Arya Daru. Dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Ya, terkait hal tersebut, keluarga tak percaya jika Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidupnya. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Ini kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa
kita semua ya. Kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap kematian diplomat Arya Daru tanpa keterlibatan pihak lain dan belum ditemukan tindak pidana. Ya, namun kemudian keluarga membantahnya. Berikut beberapa kejanggalan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ya, menurut hasil otopsi yang dilakukan dokter forensik RSCM, Arya Daru meninggal akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas. Hasil otopsi juga menyebut tidak ditemukan penyakit atau zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru. Ya, larangan otopsi juga menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada wajah dan tubuh Arya Daru. Dari proses identifikasi, Barreskrim Polri menyatakan hanya ditemukan sidik jari milik Arya Daru dari lakban kuning yang membelit wajahnya. Ya, sementara itu alat kontrasepsi ditemukan di dua lokasi berbeda, yaitu di dalam bungkus makanan di dalam kamar kos dan di dalam tas milik Arya yang ia tinggalkan di lantai 12 Gedung Kumenlu. Ponsel milik Arya Daru masih dinyatakan hilang dan terakhir terdeteksi di Mall Grand Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan emak-emak menyerbu kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mendapatkan beras gratis bantuan dari pemerintah pusat pada Jumat pagi. Warga rela antri berdesakan berjam-jam demi mendapatkan beras gratis di tengah harga beras yang serba mahal. Kepadatan warga terjadi saat menyerbu pembagian beras gratis dari pemerintah pusat di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, warga mendapatkan 2 karung beras dengan total 20 kg. Sejumlah warga mengaku senang mendapatkan beras gratis ini di tengah harga beras yang mahal meski harus berdesakan. Di tengah teriknya matahari, warga rela antri lama hingga berjam-jam demi mendapatkan beras gratis. 1 jam lah. 1 jam. Kenapa bisa lama gitu, Bu? Nggak tahu ya, ada ngantri aja dari depannya juga. Ini dapat bantuan apa aja, Bu? Bansos ya, bansos. Berapa banyak, Bu? 20 kilo. Dengan adanya bantuan ini gimana, Bu, tanggapan Ibu? Ya, alhamdulillah. Terbantu. Iya. Tapi masih nunggu lama tadi ya? Iya. Berdesak-desakan nggak sih, Bu, tadi, Bu? Apa? Berdesak-desakan nggak tadi? Ya, ada yang berdesakan. 20 kilo. 20 kilo. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Bu, bermanfaat nggak sih, Bu, dengan adanya bantuan ini? Alhamdulillah. Kenapa bermanfaat, Bu, ini, Bu? Ya kan itu ada bantuan gitu. Kalau saat ini beras mahal nggak sih, Bu? Nah, Berapa, Bu? yang sedang ke 14,5. Yang normal 15,5. Berarti dengan adanya bantuan ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah, kebantu gitu. Untuk hari ini, total ada 7.200 warga yang berhak mendapatkan beras gratis dari pemerintah di Kelurahan Ciberem ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Masih bersama saya Togi Naga dan Sabrina Sheila. Dan pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece ini kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, Togi, berkibarnya bendera One Piece ini dikaitkan sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran kepada pemerintah. Sejumlah posting di media sosial memperlihatkan adanya fenomena pengibaran bendera kartun animasi Jepang One Piece oleh warga. Dari unggahan di sejumlah akun di media sosial, bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah hingga sejumlah kendaraan. Sejumlah netizen mengaitkan bendera One Piece dengan kebebasan. Namun ada juga netizen yang beranggapan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi pemerintahan dan sosial politik di Indonesia. One Piece merupakan seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda dan menjadi salah satu manga terlaris sepanjang sejarah dunia. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya, Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus upaya pecah belah bangsa. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu, justru kita harus bersama lawan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kabar Mulyono, rekan sangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diragukan identitasnya. Selain itu, Mulyono juga dianggap sebagai calo terminal Tirto Nadi, Kota Solo, Jawa Tengah, setelah menghadiri acara reuni ke-45 Angkatan 1980. Sementara Jokowi mengaku Mulyono merupakan teman seangkatan lulusan sarjana kehutanan di UGM Yogyakarta. Jokowi menegaskan Mulyono bukan seorang calo terminal Tirto Nadi yang beberapa hari ini diisukan, namun karyawan PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Bisa panggung rakyat bersuara sempat memanas setelah alumni UGM Friedrich Makanlehi atau dikenal sebagai Fritz Alorboy naik ke panggung untuk menunjukkan ijazah aslinya yang diklaim mirip dengan milik Jokowi. Ia pun menantang Rismond Sianipar dan Roy Suryo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih. Harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Rismond, salam kagama, saya alumni UGM, ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, lulus 2018 di UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil.
Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Ya, apalagi mengkaji dengan menggunakan data. Bentar, boleh saya pegang. Sekunder. Baik, kita akan menuju ke Barreskrim Polri terkait dengan kasus beras oplosan. Bapak Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH selaku Kasatgas Pangan Polri, dan sekali lagi Polri juga terus berkolaborasi. Tentu penegakan hukum yang sangat strategis adalah penegakan hukum yang dilakukan secara kolaborasi. Maka dari itu turut hadir bersama-sama kita teman-teman media. Pertama adalah Dirjen PKTN Kemendak RI Bapak Moga Simatupang Esos. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian Bapak Deputi Bappenas Republik Indonesia Dr. I Gusti Ketut Astawa Esos MM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian juga Direktur Investigasi Kementan RI Brigadir Jenderal Polisi Kurniawan Afandi SIK MM. Selamat datang Bapak. Dan yang saya hormati juga di sini hadir Wadir Tipideksus Barreskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Zen Winugroho, dan Kasubdit 1 Kombes Polisi Edi Suranta Sitepu serta para kanit dan jajaran penyidik. Rekan-rekan media, pada beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu telah dilakukan rilis dan Bapak Kapolri juga telah menyampaikan statement terkait dengan perkembangan kasus ini. Yang pertama disampaikan Bapak Kapolri, ini merupakan perhatian besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri melalui Kasatgas Pangan untuk melakukan dari awal penyelidikan sampai dengan kemarin sudah kita sampaikan sudah meningkatkan menjadi penyidikan, dan saat ini tentu perkembangannya akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri. Kami persilakan kepada Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf untuk menyampaikan perkembangan untuk kekinian dan menjadi akuntabilitas kepada masyarakat. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Korpenmas Divmas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo. Yang kami hormati Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia, Bapak Moga Simatupang. Yang kami hormati Deputi 1 Bappenas RI, Dr. I Gusti Ketut Astawa. Yang kami hormati Direktur Investigasi Kementan RI, Brigjen Pol Kurniawan Afandi. Yang kami hormati Direktur Tertib Niaga Ditjen BKTN Kemendak, Bapak Mario. Yang kami hormati Wadir Tipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Zen Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu. Para kanit Subdit 1 di Tipideksus Barreskrim Polri dan penyidik sekalian serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, karena atas rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan oleh Satgas Pangan Polri. Pada kesempatan yang baik ini, kami Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang telah kita umumkan sebelumnya pada tanggal 24 Juli 2025 terhadap 3 produsen dengan 5 merek. Siang hari ini Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara terhadap salah satu produsen yang kami sampaikan tadi, yaitu PT FS. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi
ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, dan ahli pidana, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Secara garis besar kami sampaikan bahwa dasar daripada penyidikan ini adalah LPA nomor 21 bulan 7 2025, surat perintah penyidikan nomor 706 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 707 bulan 7 tahun 2025. Diawali dengan adanya surat Menteri Pertanian kepada Kapolri pada tanggal 26 Juni 2025 tentang penyampaian hasil investigasi terhadap mutu dan harga beras kategori premium dan medium yang beredar di pasar yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi dengan jumlah dari 268 sampel dari 212 merek premium dan medium. Ditemukan 232 sampel atau 189 merek yang tidak sesuai dengan mutu dan takaran. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan berupa pengecekan ke lapangan baik ke pasar tradisional maupun pasar modern. Melakukan pengambilan sampel, pengecekan ke laboratorium terhadap sampel beras maupun meminta keterangan para saksi ahli maupun produsen dari produsen beras tersebut. Dari hasil penyelidikan ditemukan 5 merek beras premium yaitu Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, beras Sentra Pulen, Sania dan Jelita. Dari 3 produsen yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis tanggal 24 Juli 2025 kemarin. Proses penyidikan terhadap produsen PTFS yang memproduksi Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap 4 Polri, petugas pengambil contoh PPC dari Kementan RI di 2 lokasi, yaitu di kantor dan gudang PTFS di Cipinang, Jakarta Timur, dan gudang PTFS di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selanjutnya melakukan uji laboratoris di Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti yang telah disita. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PTFS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PTFS di Subang, Jawa Barat telah disita dan diambil sampel oleh petugas pengambil contoh PPC terhadap beras produksi FS sebagai berikut. Beras premium FSN merek Sentrawangi, barang di hold di lokasi gudang
Kemudian beras premium FSN merek Sentrawangi hasil upgrade atau produksi ulang dari barang merek FSN Sentrawangi. Yang ketiga, beras premium FS Melati Sentra Ramos hasil upgrade produksi ulang dari barang beras FSN Sentra Ramos kemasan hijau. Yang keempat, beras premium merek Kesik barang bukti di hold. Kemudian beras premium FS Alfamart Sentra Pulen hasil upgrade. Terhadap beras yang disita, penyidik telah melakukan pengujian di lab BPMPT Kementan RI dengan hasil beras Sentrawangi dan dengan status hold tidak memenuhi standar mutu. SNI beras premium nomor 6128/2020. Selanjutnya ditemukan dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh PT FS menjadi pedoman dalam melakukan produksi beras baik premium maupun medium yang memuat standar mutu dengan parameter yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Quality Control dan Direktur Operasional PT FS, di mana parameter tersebut tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai dengan ke level konsumen. Selanjutnya penyidik juga menemukan minute of meeting pada tanggal 17 Juli 2025 terkait dengan instruksi untuk memperbaiki mutu beras dengan cara menurunkan broken beras patahan dari 14 sampai dengan 15% menjadi 12%. Setelah Menteri Pertanian mengumumkan hasil investigasi terhadap sampel beras medium dan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu ke publik. Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS. Yang kedua, Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS. Yang ketiga, Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Modus operandi, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo. Berbagai merek, beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kg. Berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 5,35 ton. Selanjutnya penyidik juga melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek sampel beras premium, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Sentrawangi. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan
atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain yaitu PT PIM, Toko SJ dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar SNI dan sesuai dengan berat bersih yang tertera pada kemasan. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2024. Sekian yang bisa kami sampaikan, waktu kami kembalikan Bapak Karopenmas. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Teman-teman, pada saat kemarin ya Bapak Kapolri juga telah menyampaikan bahwasannya secara hilir dalam proses penindakan atau penegakan hukum telah dilakukan tindakan-tindakan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Namun tentunya secara proses hulu, Satgas Pangan juga melakukan tindakan-tindakan preventif yang tentunya melakukan pengawasan dan mengawal kurang lebih 63.688 pasar yang harus diawasi, dan ada 9.000 kurang lebih pasar tradisional dan juga 53.000 lebih retail modern. Maka dari itu pemantauan dan pengawasan tentu tetap dilakukan, dan dalam proses penegakan hukum ini juga Bapak Kapolri memastikan pasokan beras tetap akan ada di lapangan dan tidak terganggu, sehingga kemudian masyarakat juga tetap mendapatkan beras sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu rekan-rekan, saat ini saya buka sesi pertanyaan. Sesi pertama kami persilakan kepada 3 penanya, tolong disebutkan nama dan nama medianya, kami persilakan. Cukup rekan-rekan? Mbak Sela, 1, silakan. Pagi Pak, saya Nadia dari Antara. Izin tanya Pak, kan kemarin itu Kapolri menyebut ada PT WPI, terus ada tambahan juga PT SR itu Pak. Jadi maksudnya tuh WPI itu apakah atas perusahaannya? Ya, bisa dibilang press conference terkait dengan pengungkapan kasus beras oplosan di Barreskrim Polri, di mana Satgas Pangan Polri ini telah melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beras-beras tersebut. Dan Polri ini telah menemukan ada 3 produsen dan juga 5 merek berbeda, dan itu kan ada 14 saksi diperiksa dan juga ahli dari laboratorium. Dan Polri juga telah menemukan isi sejumlah beras premium di pasaran dan tidak sesuai
Dan Direktur Utama PT FS menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dan bisa kita ke informasi selanjutnya, di mana DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kami di DPR RI. Ya, pemberian abolisi dan amnesti diberikan setelah seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan terhadap dihentikan. Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Ya, pemirsa, KPK memutuskan untuk banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menghukum Hasto Kristianto dengan pidana 3,5 tahun penjara. Bisa Ketua KPK Setio Budianto mengungkap jaksa penuntut umum memiliki batas waktu sampai hari ini untuk menyampaikan sikapnya.
Ia juga menyerahkan seluruh keputusan tentang vonis Hasto pada Direktur Penuntutan KPK. Rencana KPK juga akan mengajukan banding atas vonis Hasto karena keputusan pengadilan menghukum Hasto kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan untuk mengetahui perkembangan amnesti Hasto dan banding KPK yang batasnya ini hari ini, kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia dari gedung KPK. Ya Ismalia, apakah sudah ada keterangan dari pihak KPK pada hari ini? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK mengenai amnesti yang sudah disetujui oleh DPR, hingga saat ini KPK memang belum memberikan keterangan secara resmi. Namun tadi pagi Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak mengatakan ketika dihubungi, ini mengatakan jika memang surat amnestinya sudah KPK sudah menerima, maka Hasto Kristianto diperbolehkan untuk keluar. Dan sebagai informasi juga, tadi kami baru saja melihat Hasto keluar dari tahanan, namun ketika kami mengkonfirmasi mau kemana Bapak Hasto, ini ternyata Pak Hasto dikonfirmasi oleh jubir KPK akan berobat. Namun berobat kemana memang kami belum mengetahui Pak Hasto ini berobat kemana dan apakah nanti akan kembali ke rumah tahanan di KPK atau mungkinkah ke tempat lain, kami masih belum mendapatkan informasi. Dan iya, Sabrina, Togi dan juga pemirsa, memang sebelumnya pada tanggal 31 Juli ini memang sudah DPR sudah menyetujui bahwa akan diberikan terhadap 1.116 orang, salah satunya Hasto Kristianto, untuk diberikan amnesti. Dan untuk kelanjutan hukum ini memang kemarin KPK baru saja mengajukan banding pada sore kemarin, namun kami juga belum mendapatkan informasi langkah hukum apa yang nantinya akan diambil. Namun Sabrina, Togi dan juga pemirsa, jika memang surat amnesti ini sudah diterima KPK, semua perkara hukum ini akan gugur. Dan nantinya akan kami update kembali apakah informasi terbaru dari KPK. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ismail atas informasinya melaporkan langsung gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo dan DPR, Tom Lembong hari ini rencananya akan dibebaskan dari Lapas Cipinang. Bisa Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi gula kristal mentah, ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Rombongan pengacara Tom Lembong terlihat sudah tiba di Lapas Cipinang untuk menjenguk kliennya sekaligus memberi info bahwa Presiden Prabowo dan DPR setuju memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Masa mendukung Tom Lembong ini juga terlihat meramaikan Lapas Cipinang untuk menyambut bebasnya Tom Lembong.